Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Eri Krisna Nurhayana, saat ini sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 10 Daupur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi praktik baik berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran, khususnya mengembangkan kompetensi guru terkait dengan literasi. Mengapa literasi? Situasi literasi Indonesia saat ini, kalau dilihat dari Central Connecticut State University, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Sementara itu, di tahun 2018, berdasarkan nilai PISA, Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara. Selama ini, kegiatan literasi hanya berupa kegiatan membaca buku. Strateginya pun menuntun anak-anak diajak ke perpustakaan, mengambil buku, memilih buku, membaca, tanpa adanya strategi-strategi lain yang digunakan. Hal ini tentu berdampak pada minat mereka untuk membaca. Sebagai seorang kepala sekolah, saya berusaha melakukan sebuah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam menerapkan strategi-strategi berliterasi. Dengan adanya peningkatan kompetensi dan kemampuan guru, maka guru akan dapat memvariasikan model-model atau strategi mereka ketika gerakan literasi ini dilakukan. Salah satu cara yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan teman-teman guru dan menggunakan pendekatan backward design untuk menemukan sebuah formulasi yang bisa membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya, yaitu dengan piramida cerita. Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan literasi di sekolah dari segi kesediaan sarana dan prasarana di SD Negeri 10 Daupuri sudah memadai. Perpustakaan ada, buku-buku dengan perjenjangan juga tersedia. Tantangan yang sangat penting dihadapi meningkatkan kemampuan literasi itu adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan guru. Guru belum terbiasa terlibat bersama siswa untuk berkolaborasi bersama. Guru hanya mendampingi anak-anak ketika anak-anak membaca saja. Ini menjadi tantangan utama, sehingga penting bagi saya selaku kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru, khususnya bagian literasi. Salah satu kompetensi seorang kepala sekolah adalah kompetensi manajerial. Bagaimana seorang kepala sekolah dapat merancang atau mendesain sekolahnya agar mutu lulusan di sekolahnya berhasil dengan baik. Berkaitan dengan literasi, yaitu mengembangkan kemampuan guru, maka diterapkan dengan pendekatan backward design. Seperti apa backward design tersebut, khususnya untuk strategi piramida cerita? Pendekatan backward by design. Pendekatan backward by design ini atau dikenal dengan desain terbalik atau mundur merupakan metode yang digunakan untuk merancang pengalaman belajar dengan fokus mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini dasar rancangannya adalah keyakinan bahwa sebelum memulai sesuatu, seseorang harus menentukan tujuan akhirnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pendekatan backward by design ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pengembangan kompetensi yang diharapkan. Dalam hal ini adalah bagaimana guru mampu menerapkan strategi pelaksanaan literasi di kelas yang inovatif. Yang kedua, mengembangkan assessment. Agar kepala sekolah dapat mengetahui bahwa guru telah mencapai tujuan ini, maka salah satu asesmen yang bisa dilakukan adalah melihat keberhasilan peserta didik
untuk mencapai tujuan dari literasi itu. Dan yang ketiga itu adalah merencanakan kegiatan. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan tersebut, maka menggunakan strategi piramida cerita. Seperti apa pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan strategi piramida cerita? Berikut cuplikannya. Caranya ada jembatan yang naik Seperti apa dan bagaimana piramida cerita? Piramida cerita adalah sebuah cara untuk mengajak anak-anak menyusun cerita dalam bentuk piramida. Sisi pertama berisi tentang bagaimana awal cerita itu dimulai. Sisi kedua berisi tentang konflik atau puncak konflik dari sebuah cerita. Dan sisi ketiga berisi tentang penyelesaian akhir dari sebuah cerita. Di dalam piramida cerita sendiri ini terdapat ilustrasi dan kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang cerita. Lewat piramida cerita ini, anak tidak hanya memahami cerita, namun mereka juga dapat berkolaborasi bersama teman-temannya, bersama rekan-rekannya untuk menyusun ilustrasi, menyusun kalimat, sehingga cerita tersebut menjadi satu cerita. Strategi piramida cerita dengan pendekatan backward design ternyata memiliki dampak yang positif bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru, ini adalah pengalaman baru atau ide baru yang mereka temukan bagaimana dengan piramida cerita guru dapat melakukan pembelajaran dengan lebih menarik dan menyenangkan. Pengalaman baru pertama bagi saya. Bagaimana nanti bagaimana nanti saya akan terapkan di anak-anak yang hanya 1-2 orang untuk agama Kristen. Ya, karena di dalam kitab suci kami banyak cerita. Nah, ini kan pengalaman baru bagi saya. Terima kasih. Sementara itu dari segi siswa tidak hanya belajar membaca, namun mereka juga dilatih untuk memberikan ilustrasi, membuat piramida, memberikan gambar, dan merangkum isi cerita dari awal cerita, isi hingga penutup. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miranda. Saya akan menceritakan pesan dan kesan saya saat membuat piramida. Saat membuat piramida ini sangat menyenangkan dan seru karena saya bisa berkolaborasi dengan teman dan bisa memahami isi cerita yang pernah diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Yang perlu saya tingkatkan adalah membentuk piramida ini dengan menggunting dan mengisi bahan tambahan untuk menempelnya. Sekian pesan dan kesan dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Saya berharap pendekatan backward design dengan strategi piramida cerita ini dapat menjadi salah satu langkah atau upaya bagi guru untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Harapannya adalah literasi atau kemampuan literasi siswa peserta didik kita dapat meningkat. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.